Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Saya doakan orang yang menjawab salam saya semoga rezekinya lancar, amin. Saya doakan orang yang menjawab salam saya supaya umurnya panjang dan sehat-sehat, amin. Saya doakan orang yang menjawab salam saya semoga dapat berhaji dan umrah insyaallah. Anaknya menjadi anak-anak yang saleh insyaallah. Dan yang tidak menjawab salam saya semoga semoga dia dikena corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban yang kedua, ini jawaban tidak ikhlas karena takut kena corona. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin dan hadirat majelis salat tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ulama kita mengatakan bahwa kalimat alhamdulillah itu adalah kalimatul i'tiraf. Kalimatul i'tiraf artinya kalimat pengakuan. Kalimat pengakuan seorang hamba atas segala nikmat yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Nurul Ihsan yang selalu mengucapkan alhamdulillah berarti dia mengakui bahwa makanan yang dimakannya, minuman yang diminumnya, pakaian yang dipakainya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah berarti dia mengakui bahwa kendaraannya, rumahnya, anaknya, istrinya, suaminya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah berarti dia mengakui bahwa pekerjaannya, jabatannya, pangkatnya dan seluruh harta bendanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama ahli hikmah, ulama tasawuf mengatakan orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah itu adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah itu adalah orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Karena dia tahu diri naisengnya lena bahwa apa yang dimakannya, diminumnya, yang dipakainya, yang dikendarainya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu diri bahwa apa yang dipakainya itu dia dapatkan, apa yang dimakannya dia dapatkan bukan karena kemampuannya sendiri, akan tetapi dia dapatkan karena murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, terlebih lagi di akhirat. Dialah Nabi dan Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, terlebih lagi di dunia malaikat. Dialah satu-satunya Nabi dan Rasul di mana Allah dan seluruh malaikatnya tidak pernah berhenti berselawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya tidak pernah putus berselawat kepada Nabi Muhammad, baik ketika Nabi masih hidup ataupun Nabi sudah wafat. Salawatnya Allah, salawatnya malaikat terus menerus tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah dan malaikat tidak pernah berhenti berselawat kepada Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengundang kita, memanggil kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada para malaikat, yang mengaku beriman kepada Rasulullah, perbanyak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulu waktu di pesantren kita diajarkan salawat Jibril. Salawat Jibril ini ya manfaatnya untuk memudahkan urusan. Siapa yang bisa membaca 100 kali salawat Jibril ini, maka urusan-urusannya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan salawat Jibril? Karena ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan ditempatkan di surga dengan segala kenikmatannya, Nabi Adam merasa kekurangan. Allah mengetahui perasaannya, maka diciptakanlah Hawa dari sampel yang diambil dari tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia melihat Hawa, dia ingin menyentuhnya. Malaikat Jibril mengatakan, stop, jangan disentuh sebelum bersalawat kepada Muhammad. Nabi Muhammad belum ada badannya, belum ada jasadnya, tetapi sudah disalawati oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka bersalawatlah. Apa kata Nabi Adam? Bagaimana caranya berselawat? Sallallahu ala Muhammad. Ini yang diriwayatkan dari Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Setelah itu maka boleh disentuh Hawa. Jadi siapa saja yang menginginkan sesuatu, ya apapun yang dia inginkan dari Allah, dari manusia, perbanyak mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad. Ya sallallahu ala Muhammad. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengakui bahwa harta benda itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu kita akan menggunakan harta benda kita sebaik-baiknya. Tentu kita akan menggunakan harta benda kita sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan manfaatkan itu harta benda karena kita tahu itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita yang namanya manusia lahir ke bumi tidak membawa apa-apa, kembali juga kepada Allah tidak ada yang membawa apa-apa. Ada yang bawa arlojinya ketika lahir? Tidak ada. Ada yang bawa HP ketika lahir? Tidak ada. Demikian juga ketika dia kembali kepada Allah, cincinnya yang selama ini dia pakai, arlojinya dia pakai, tidak juga dibawa menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut guru saya Andre Geruta, Muhammad Sanusi Baco LC, itu Pak Haji Kalla orang terkaya. Ketika mau dikuburkan tidak ada satupun benda-benda kekayaannya yang dia bawa pergi ke liang kubur. Cincinnya pun dilepas pada saat itu. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin muliakan Allah, kalau kita tahu itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita usahakan harta yang kita punya itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebab harta kita yang sebenarnya bukan apa yang kita miliki. Harta kita yang sebenarnya itu bukan apa yang kita miliki, tetapi harta yang sebenarnya itu adalah harta yang kita manfaatkan untuk diri kita sendiri dan harta yang kita manfaatkan untuk orang lain. Karena nanti di akhirat hadirin muliakan Allah, banyak orang berteriak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan mali, mali, kata orang-orang nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hartaku, hartaku ya Allah. Mana kebunku ya Allah? Mana sawahku ya Allah? Mana rumahku yang mewah ya Allah? Mana mobilku yang banyak ya Allah? Mana uangku yang 2 miliar, yang 3 miliar, yang 50 triliun ya Allah sewaktu di dunia ya Allah? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Hartamu sebenarnya hanya 3. Hartamu sebenarnya hanya 3, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ma labista fa'ablaita, itu yang pertama.
Harta yang sesungguhnya yang kau miliki itu adalah apa yang kau pakai sampai lusuh. Jadi pakai jas, pakai baju sampai lusuh, itulah milik kita yang sebenarnya. Itu milik kita yang sebenarnya. Itu yang pertama kata Allah nanti di akhirat. Yang kedua, au ma akalta fa afnaita. Apa yang kau makan, maka itulah milikmu. Ya, kau makan barongko, makan palu basah, coto, begitu habis itulah milikmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma tasaddaqta fa amdaita. Apapun yang kau sedekahkan, apapun yang kau sumbangkan, itulah hakmu yang sesungguhnya, bukan yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya sangat gembira, berbahagia sekali malam ini. Ya, begitu banyak orang yang antusias untuk bersedekah di malam-malam bulan Ramadan, untuk menyumbang di malam-malam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk orang-orang yang melakukan kebaikan di malam Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang punya harta, ya, kita makan ke hartata. Kita makan baik-baik itu hartata, belikan ayam, ya, baru kita nasuleku. Setelah jadi, ya, maka undang Pak Imam, undang juga Ustadz Andi Abdul Hamzah untuk makan ayam tak, ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang disimpan hartanya. Banyak sekali orang disimpan hartanya, kerjanya cuma apa? Mapalupung. Kerjanya cuma mengumpul harta, persis seperti bere-bere, persis seperti semut. Makanya di dalam Al-Quran ada namanya suratun Naml, ada namanya surat bere-bere, surat semut. Jadi semut itu, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, binatang yang ada sifat baiknya, ada juga sifat buruknya, itu semut. Ya. Ada sifat baiknya, ada sifat tidak baiknya, itu semut. Apa salah satu bentuk sifat baiknya? Kalau ketemu dengan gula itu semut, ya. Kalau ketemu itu gula semut, dia tidak makan sendiri. Pulangi dulu ke sarangnya, nah panggil teman-temannya semua untuk diberitahukan. Dia mengatakan, "Hei, ada gula saya dapatkan." Di mana? Ada di toplesnya Pak Imam. Mari kita sama-sama makan. Mari kita sama-sama angkat. Subhanallah, enaknya kalau begini. Enaknya kalau begini, ada harta kita, kita bagi sama-sama, kita makan sama-sama dengan saudara-saudara kita, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga orang kalau dapat dia manis, ya, ada orang, bukan di masjid ini, Nurul Ihsan yang lain, ada orang kalau dapat manis, dia makan sendiri dengan istri dan anaknya. Tapi begitu dia dapat pahit, nak kasih tahu semua orang. Ya, satu kelurahan Layang nak kasih tahu semua orang, tolong Kak saudara, bantu Kak, ya, kalau dia dapat pahit. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sifat baiknya semut. Dapat makanan, dapat rezeki, dan bagi-bagi itu rezeki. Tapi ada sifat jeleknya ini semut. Apa sifat jeleknya? Semut adalah binatang yang tidak ada kerjanya kecuali mengumpul. Mapalupu bawa zaman-zaman nah. Ya, kerjanya mengumpul saja itu, ya. Ya, ini semut ini. Ya, bahkan semut ini dia mampu mengumpulkan makanan untuk persiapan 5 tahun. Ya, dia mampu kumpulkan makanannya untuk persiapan 5 tahun, padahal umurnya cuma 1 tahun saja. Umurnya cuma 1 tahun semut, tapi dia kumpulkan hartanya untuk 5 tahun ke depan. Nah, kita lihat sekarang begitu banyak semut hidup, ya, begitu banyak semut sekarang ini hidup, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Doina 5 triliun, ya, 5 triliun doina palupu maneng, ya, sawahnya masya Allah di mana-mana, empangnya, ya, kemudian rumah kosnya, tanahnya, banyak sekali kerjanya mengumpul. Apa yang terjadi? Padahal umurnya lagi 2 bulan nak kena stroke, ya, dikena apa? Dikena corona, ya, dikumpul semua hartanya, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kimakan nih harta tak dimakan harta. Kalau ada harta tak, kita makan, kita bagi-bagi, masak, kemudian undang Ustadz Andi Abdul Hamzah, ya, undang saya. Kemudian apa? Dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi kepada tetangga, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada uang tak dipakai beli pakaian.
Jangan disimpan. Ada uang tak dipakai beli makanan, kemudian dipakai untuk memberi sumbangan, dipakai untuk memberi sedekah. Di sekitar kita begitu banyak orang yang membutuhkan, tapi malu dia meminta. Begitu banyak orang miskin di luar sana, tapi masih dikasih. Dia malu untuk menengadahkan tangannya. Makanya itu kenapa itu zakat kita yang mengantarkan itu ke rumah, bukan orang datang ke masjid untuk meminta zakat. Karena ada orang kasihan, malu dia sekali untuk ditahu kasihan membutuhkan. Maka kita yang panitia masjid datang ke rumahnya membagikan itu zakat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Kenapa dibilang wa atuz zakah? Artinya memberikan zakat. Kita yang panitia datang ke rumahnya memberikan itu zakat. Kecuali kalau Al-Quran mengatakan wa a'ta. Kalau a'ta itu ya kita berikan dan dia datang. Tapi kalau ata yu'ti, ya kita yang datang memberikan kepada fakir miskin. Ya, ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada harta tak disumbangkan, ya sumbangkan dan sedekahkan, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah orang yang baik, kata Allah, orang yang menghadapkan wajahnya ya ke timur atau ke barat. Ya, orang yang baik, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbih. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini mengatakan bahwa ayat ini turun sebagai bantahan kepada faham Nasrani dan Yahudi. Dibantah itu orang Nasrani dan Yahudi karena orang-orang Nasrani dan Yahudi mengatakan kalau kita sudah menghadap ke kiblat kita masing-masing, maka kita masuk surga. Ya, orang Yahudi mengatakan kalau kami sudah menghadap ke kiblat kami, pasti kami masuk surga. Orang Yahudi juga bilang kalau kami sudah menghadap ke kiblat kami masuk surga. Turun ini ayat untuk membantah ini keyakinan mereka bahwa orang yang baik itu bukan yang menghadap ke kiblatnya masing-masing. Orang yang baik itu pertama kata Al-Quran, amana billah. Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman inilah yang menjadikan kita memiliki kehidupan yang tenang. Iman inilah yang menjadikan kita ya merasa bahagia selalu hadirin Allah. Karena orang yang beriman kalau dia dapat rezeki dia bersyukur. Kalau dia tidak dapat rezeki dia bersabar. Dia dapat rezeki dia bersyukur, karena syukurnya dia dapat pahala. Tidak dapat rezeki dia bersabar, karena sabarnya dapat pahala. Makanya Nabi mengatakan hebat itu orang yang beriman itu, ya. Orang yang beriman itu kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, gara-gara syukurnya dia dapat pahala dari Allah. Kalaupun dia dapat musibah, dia bersabar, karena sabarnya dia dapat pahala. Jadi orang bisa dapat pahala dengan berbagai macam cara. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kurang syukur itu sukar tersenyum. Ya, orang yang kurang syukur kalau ada orang susah tersenyumnya, itu berarti ini orang kurang bersyukur ini. Orang yang kurang bersyukur itu stres, ya, mudah naik darah. Ya, tinggi darah orang yang tidak bersyukur ini. Ya, mudah terkena asam urat, mudah terkena apalagi kolesterol dan sebagainya orang yang tidak bersyukur. Nah, selalu nak putar-putar cekon sama pak kue. Kalau ditanya magi itu 200. Nah, 200 katanya. Ini orang tidak bersyukur. Ya, selalu tekanannya naik. Orang seperti ini. Itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang baik itu orang yang beriman. Orang yang baik kata Al-Qur'an, ya, orang yang suka menyumbangkan hartanya. Itu orang yang baik kata Al-Qur'an. Orang yang baik itu adalah orang yang suka menyedekahkan hartanya padahal dia sendiri masih membutuhkan itu hartanya. Orang yang baik itu kata Al-Quran. Jadi wa'atal mala ala hubbih. Orang yang baik itu adalah orang yang mensedekahkan hartanya, menyumbangkan hartanya padahal dia masih membutuhkan itu harta. Masih dia suka itu hartanya kata Al-Quran. Nah, bilang sama anaknya, "Oh Ahmad kasihkan itu bajuku sama Pak Ustaz yang ceramah tadi malam." Ya, baju yang mana? Baju batikku. Baju batik yang mana Pak? Baju batik yang masih baru, tapi belum kita pakai Pak. Kasih Pak Ustaz itu. Itu namanya orang yang paling baik. Ya, ya, orang paling baik itu belum pindah pakai bajunya,
Nabi bilang kasihkan Pak Ustaz. Makanya Al-Quran mengatakan ala hubbihi, orang yang paling baik itu adalah orang yang bersedekah, menyedekahkan hartanya padahal dia masih sendiri suka itu hartanya. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dinamakan itu orang baik jika dia tidak suka hartanya, nah sedekahkan. Ya, tidak suka hartanya baru disedekahkan. Nabi bilang sama anaknya, oh Bora, kasihkan itu baju batikku itu, ya sama Pak Imam. Ya, yang mana Pak? Yang baru bukan, yang robek ketiaknya kasih. Yang robek ketiaknya. Ini bukan orang baik Pak. Orang yang baik itu dia sedekahkan sementara dia masih butuh itu. Orang yang tidak baik kata Al-Quran, dia sedekahkan itu, nah dia sudah tidak mau pakai, robek, ketiaknya robek. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, jadi bulan Ramadan ini bulan kita berdermah, bulan kita untuk menyumbang, ya bulan untuk menyumbang. Jadi gunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak bersedekah, biar 500.000, ya 2.000. Inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting keikhlasan kita. Tidak ada gunanya ya 10 juta tapi ditamparkan ke muka kita. Ya, lebih baik sedikit tapi terus menerus setiap malam kita lakukan, dan itu akan menjadi bukit nanti pada akhirnya yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Sekira inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mubarak ini. Semoga bermanfaat. Semoga Ramadan ini kita lalui senantiasa dengan terus menerus memberi kepada sesama. Pesantren masih membutuhkan bantuan kita, masjid masih membutuhkan bantuan kita, orang-orang di sekitar kita masih membutuhkan bantuan kita, dan semua bisa berjaya kalau kita saling bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita bekerja sama dalam kebaikan untuk membangun umat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.